1933-0081. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan apa saja yang kami gunakan dalam praktikum kali ini, yakni mengenai tetes telinga kloramfenikol. Untuk bahannya sendiri, di sini kami menggunakan kloramfenikol yang kami gunakan sebagai bahan aktif, lalu ada propilen glikol dan klorbutanol yang kami gunakan sebagai bahan tambahan. Untuk alatnya sendiri, kami menggunakan beberapa alat. Yang pertama ada spatula, pinset, kaca arloji, pipet, mortir dan stamper, beker glass, tutup penetes, botol tetes, gelas ukur, vial, dan karet pipet. Di sini saya akan menjelaskan bahan aktif yang digunakan, yaitu kloramfenikol. Untuk pemberiannya habur halus bentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan. Larutan praktis netral terhadap lakmus P, stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam. Untuk larutannya sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam propilen glikol, dalam aseton, dan dalam etil asetat. Untuk pH-nya antara 4,5 sampai dengan 7,5. Untuk stabilitasnya salah satu antibiotik yang secara kimiawi diketahui paling stabil dalam segala pemakaian. Stabilitas baik pada suhu kamar dan kisaran pH 2 sampai dengan 7. Suhu 25 derajat Celcius dan pH mempunyai waktu paruh hampir 3 tahun, sangat tidak stabil dalam suasana basah. Kloramfenikol dalam media air adalah pemecah hidrofilik pada lingkungan amida. Untuk stabil dalam basis minyak dalam air atau disebut basis adepsanae. Untuk cara sterilisasi menggunakan filtrasi, indikasinya merupakan antibiotik. Cara pemakaiannya diteteskan pada telinga untuk wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindungi dari cahaya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bahan tambahan yang kita gunakan. Yang pertama ada propilen glikol, di sini berfungsi sebagai pelarut. Yang kedua ada klorbutanol, dia ini berfungsi sebagai antibakteri dan antifungi. Berikut merupakan cara pembuatan dari tetes telinga kloramfenikol. Yang pertama yaitu siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu masukkan kloramfenikol dan bahan lainnya, di mana untuk bahannya sudah kita lakukan sterilisasi yang sesuai dengan persyaratan. Selanjutnya aduk menjadi larut atau sampai larut, lalu masukkan ke dalam wadah atau botol plastik, kemudian tutup dengan rapat dan jadilah sediaan tetes telinga kloramfenikol. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Kloramfenikol merupakan antibiotik spektrum luas, namun dapat menyebabkan efek samping hematologik yang berat jika diberikan secara sistemik. Oleh karena itu, obat ini sebaiknya dicadangkan untuk penanganan infeksi yang mengancam jiwa, terutama akibat hemofilus influenza dan demam tifoid. Dari semua obat tetes, hanyalah obat tetes telinga yang tidak menggunakan air sebagai zat pembawanya, karena obat tetes telinga harus memperhatikan kekentalan agar dapat menempel dengan baik kepada dinding telinga. Guttae auricularis ini sendiri merupakan obat tetes yang digunakan untuk tetes telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga. Dan pembawanya biasanya menggunakan gliserol dan propilen glikol. Pada praktikum ini kami melakukan percobaan, yaitu membuat Guttae auricularis atau obat tetes telinga. Sebagaimana telah diketahui, definisi Guttae auricularis adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga. Obat tetes telinga ini dibuat menggunakan cairan pembawa, bukan air, tetapi menggunakan propilen glikol. Dalam praktikum ini, pembawa yang digunakan adalah propilen glikol, karena pemberian yang kental lebih memungkinkan kontak yang lama antara obat dengan jaringan telinga. Sebelum melakukan praktikum, terlebih dahulu dilakukan sterilisasi pada semua alat dan bahan yang akan digunakan. Tujuannya agar alat dan bahan yang kita gunakan dalam keadaan steril dan bebas dari mikroba yang bersifat patogen. Kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu barulah dilakukan sterilisasi. Setelah dilakukan sterilisasi, bahan ditimbang lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan dengan propilen glikol sambil diaduk hingga kloramfenikol larut. Setelah itu dimasukkan dalam wadah botol yang berwarna gelap agar terlindung dari cahaya. Sebelum wadah botol tetes telinga diberi etiket, brosur dan kemasan, terlebih dahulu kita lakukan uji pemeriksaan hasil sediaan atau evaluasi.
pertama yang kita lakukan itu ada uji pemeriksaan hasil sediaan atau evaluasi. Pertama yang kita lakukan yaitu uji pH, di mana pH tetes telinga harus sesuai dengan farmakope edisi lakukan, yaitu uji pH di mana pH tetes telinga harus sesuai dengan farmakope edisi 4 lakukan, yaitu uji pH di mana pH tetes telinga harus sesuai dengan farmakope edisi 4 yaitu 4-8 dengan menggunakan pH meter. Kedua yaitu uji kejernihan. Uji ini bertujuan agar obat tetes telinga yang kita buat dapat jernih dan bebas dari bahan yang bertujuan agar obat tetes telinga tidak larut serta bebas partikel kasar yang dapat menyebabkan infeksi pada telinga pada saat pemakaian tetes telinga. Yang ketiga ada uji partikulat. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan tersebut mengandung partikel asing atau tidak. Evaluasi yang terakhir yaitu uji volume terpindahkan, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah volume tersebut sama dengan volume waktu pertama pembuatan atau tidak. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan dan evaluasi yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dilakukan sebanyak 2 botol dengan volume 100 ml yaitu sesuai dengan syarat yang ditentukan atau sesuai dengan literatur yang segimana harusnya. Sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.